Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Elizabeth Kalwari. Saya mahasiswa Akbar Fatima Parepare dan saya angkatan yang pertama dengan NIM 211809. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu prinsip etika dalam keperawatan untuk memenuhi tugas yang dosen kami berikan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu etika. Jadi etika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau model perilaku atau standar yang diharapkan oleh kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Etika juga dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertimbangan pembuatan keputusan benar atau tidaknya suatu perbuatan. Maka dapat diartikan bahwa etika adalah peraturan atau norma yang dapat diartikan sebagai acuan. Jadi kita sebagai perawat harus bersikap baik kepada sesama ataupun kepada klien yang akan kita rawat nanti. Nah, yang pembahasan kedua kita itu yaitu tujuan etika keperawatan. Jadi menurut American Ethics Communication, Berawat on Teaching dalam buku SEM 2010, tujuan etika profesi keperawatan ini ada 3 bagian. Yang pertama itu mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktik keperawatan, dan yang kedua itu membentuk strategi atau cara dan menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktik keperawatan, dan yang ketiga itu menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Jadi segala sesuatu tindakan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika keperawatan. Prinsip etika keperawatan ini ada 8. Yang pertama itu ada otonomi. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusannya sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusannya sendiri. Nah, prinsip otonomi ini merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan dan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktik profesional merefleksikan otonom saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang diri. Jadi maksudnya di sini kita seorang perawat harus respect terhadap keputusan klien. Misalkan klien tidak ingin diberikan tindakan tersebut, maka kita tidak boleh memberikan tindakan itu karena kliennya sendiri tidak menyetujuinya. Jadi kita harus menghargai hak-hak yang ada pada pasien. Nah, prinsip yang kedua itu ada beneficent atau berbuat baik. Beneficent berarti hanya melakukan sesuatu yang baik, kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan meningkatkan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan terjadi konflik antara prinsip ini dengan prinsip otonomi. Nah, prinsip yang ketiga di sini ada justice atau keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapainya sesuatu yang sama dan adil terhadap orang lain yang menunjang prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini kita sebagai perawat tidak boleh membanding-bandingkan pasien dengan pasien yang lainnya, seperti itu. Dan prinsip yang keempat itu non-maleficent atau tidak merugikan. Prinsip ini tidak berarti menimbulkan bahaya, cedera fisik dan psikologis selama perawat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Sebagai contohnya, kita menaikkan alat pengaman yang ada di tempat tidur pasien agar pasien tidak terjatuh dan tidak mengalami cedera pada fisik pasien. Dan prinsip yang kelima itu ada veracity atau kejujuran. Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakini bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan
penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Jadi semua hal-hal yang mengenai tentang pasien kita harus beritahukan kepada pasien. Tidak boleh ada yang disembunyikan apapun itu. Jadi kita harus memperlakukan jujur terhadap pasien dan terhadap diri sendiri. Dan yang keenam itu ada prinsip fidelity atau menepati janji. Prinsip fidelity ini butuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia dan komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmennya yang dibuatnya. Kesetiaan menggambarkan keputusan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Jadi kita sebagai perawat harus konsisten, harus menepati janji kepada klien agar klien juga dapat percaya kepada kita, dan kita juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita tindaki terhadap pasien. Dan prinsip yang ketujuh itu ada confidentiality, yaitu kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien di luar area pelayanan. Menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan kerahasiaan pada klien itu, jadi segala catatan rekam medis terhadap pasien itu harus dirahasiakan kecuali pasiennya meminta untuk memberitahukan kepada keluarganya atau temannya, baru kita boleh memberitahukan. Selagi itu tidak ada persetujuan dari klien untuk diberitahukan, maka kita harus menjaga kerahasiaan itu, kecuali pihak yang berwajib yang memintanya, baru kita boleh memberitahukan informasi-informasi yang diminta oleh pihak tersebut. Dan yang kedelapan itu ada prinsip accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Jadi akuntabilitas ini artinya kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat kepada pasien, dan itu dapat digugat oleh pasien itu sendiri jika kita melenceng dari hak-hak dari pasien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.